Jadi yang pertama kita perhitungan ETO atau evapotranspirasi potensial untuk rumput referensi dilakukan dengan metode Penman modifikasi. Setelah masukkan data, dilakukan tampilan yang akan muncul pada layar setelah proses perhitungan. Jadi kita yang pertama merubah country-nya dulu menjadi Indonesia. Terus kita merubah stasiunnya dulu menjadi Lasiana. Lalu kita ubah altitude-nya jadi 19. Lalu ini 10.19. Lalu kita ganti S. Lalu 123.70. Lalu kita ubah average temperature-nya jadi 28 derajat Celcius. Lalu ini juga 28. Jika kalian ingin menampilkan grafik, kalian klik chart, lalu kalian bisa print. Klik OK. Lalu klik climate. Selanjutnya kalian bisa save. Oke, selanjutnya yang kedua yaitu perhitungan kebutuhan air tanaman sekaligus perhitungan kebutuhan air irigasi. Nah, ini langsung kita buka aja yang rain. Nah, untuk yang stationnya diisi.
Yang ketiga yaitu jadwal pemberian air irigasi. Setelah proses perhitungan kebutuhan air irigasi dilakukan, selanjutnya klik tombol schedule, maka akan tampilkan tanggal pemberian air irigasi sekaligus besaran yang harus diberikan. Petrol stationnya yaitu Lasiana, rain stationnya Bausari, Baurasi, crop jagung, soilnya medium, tanggalnya sama harvest date-nya. Table formatnya irrigation schedule pada tanggal 5 Juni hari ke-56, stage-nya middle. Pada tanggal 9 Juli, hari terakhir, stage-nya juga hari terakhir. Total gross irrigation-nya yaitu 159,5 mm, total net irrigation-nya 111,7 mm, total irrigation losses-nya 0,0 mm, actual water use by crop-nya 346,5 mm, potential water use by crop-nya 346,5 mm, efisiensi irrigation schedule-nya 100%, defisiensi irrigation schedule-nya 0,0%. No, total rainfall-nya 202,9 mm, efektif rainfall-nya 116,7 mm, total rain loss-nya 86,2 mm, most deficit at harvest-nya 118,1 mm, actual irrigation requirement-nya 229,7 mm, efisiensi rain-nya 57,5%. Ini yield education-nya ya guys. Lanjut ke pembahasan berikutnya. Selanjutnya, yang keempat, itu kebutuhan irigasi dalam wilayah daerah irigasi. Pertama-tama, perlu ditentukan pola tanam yang hendak diterapkan dalam wilayah daerah irigasi seperti ditunjukkan dalam gambar berikut ini. Pengisian ini meliputi tanaman mulai tanggal tanam dan area yang ditanami dalam presentase. Ini cropping pattern. Kita isi cropping patternnya, kita isi selanjutnya, yang keempat itu adalah kebutuhan irigasi dalam wilayah daerah irigasi. Ini tuh untuk mengetahui pola tanam suatu wilayah yang akan ditanami. Pertama-tama perlu ditentukan pola tanam yang hendak diterapkan dalam wilayah daerah irigasi seperti ditunjukkan dalam gambar berikut ini. Pengisian ini meliputi tanaman mulai tanggal tanam dan area yang ditanami dalam presentase. Nah, kita pencet crop pattern. Nah, ini tuh diisi misalnya ke filenya kita pakai FAO. Seperti yang dicontoh ini kita cari padi. Padi ada padi. Nah, ini rice. Nah, ini rice. Terus yang kedua jagung. Misalkan kita jagung. Atau kacang lah. Kacang. Dry beans. Kacang kering. Terus kacang
groundnut, groundnut yang pertama. Terus yang keempat kita coba kentang ya. Nah, ini kita presentasi areanya kayak kita punya lahan nih, terus kita mau mengetahui cropping patternnya dalam presentase. Ini kita misalnya rice-nya kita mau 90% area yang akan kita tanami untuk pengirigasian. Terus dry beans-nya kita mau 50. Ground kacang tanahnya 40 groundnut. Oh, nggak bisa, berarti ini kebanyakan. Berarti kita 30 nih misalnya. 50 deh. Terus dry beans-nya kita 20. Groundnut-nya 20. Potatonya kita 10. Kan pas 100%. Itu teman-teman. Setelah itu kebutuhan air irigasi akan ditunjukkan setelah ditekan tombol icon scan. Kadang muncul pesan bahwa pola tanam yang ditetapkan tidak dapat dihitung, maka perlu direvisi. Bila muncul data tanah yang tidak memungkinkan untuk pola tanam yang bersangkutan, maka perlu perubahan tanaman atau kemungkinan data tanah yang kita isikan kurang sesuai. Nah, coba kita pencet ke scan. Nah, ini tidak bisa, berarti calculation of crop water recovery not possible. Oh, berarti crop waternya. Crop water. Nah, ini kurang possible. Nah, untuk selanjutnya kita masuk ke crop pattern. Crop pattern ini tuh misalnya kita mau menentukan kita akan menanam tanaman untuk mengetahui pengirigasian yang kita tanam, mengetahui pola tanamnya. Nah, ini coba saya menggunakan FAO. Ini yang pertama banana, yang kedua green beans, yang ketiga kacang tanah atau groundnut, yang keempat ada potato. Ini planting date-nya ini tuh harus jauhan ya, karena kalau untuk bulan-bulan dekatan dia nggak mau, jadinya harus berjauh. Nah, setelah itu kita klik scan, oke, muncul hasil scan supply-nya. Muncul ini banana, green beans, groundnut, potato. Ini adalah data untuk pengirigasiannya. Sekian video dari kelompok kami. Terima kasih.